Mahkamah Konstitusi menolak beberapa gugatan ya dari partai politik seperti PSI, Partai Garuda, dan beberapa kepala daerah yang berafiliasi dengan partai-partai politik tertentu yang ingin menyeret-nyeret Pak Jokowi dan keluarganya dalam kontestasi pemilu yang akan datang. Ini praktek politik yang buruk karena keinginan untuk berkuasa itu membuat konstitusi negara dijadikan permainan politik, kepentingan politik sempit. Untunglah Mahkamah Konstitusi berhasil menjaga wibawa institusinya dan menjaga kehormatan MK sebagai gerbang terakhir kewarasan publik, gerbang terakhir konstitusi kita. Selamat buat MK. Dan selamat juga kepada semua tokoh, semua orang-orang waras yang selama ini bersuara menolak perubahan konstitusi untuk kepentingan politik sempit itu. Terima kasih Anda semua sudah berjuang untuk negara. Dan bagi para parasit-parasit politik, benalu-benalu politik, belajarlah bahwa kekuasaan tidak berarti harus menggunakan segala cara. Oke guys ya, kali ini saya akan mereaksi terkait dengan tanggapan netizen ya atas putusan hasil dari Mahkamah Konstitusi, yakni gugatan batas usia minimal capres ataupun cawapres guys ya, yang dari 40 diturunkan menjadi 35 guys. Nah ini saya pribadi terus terang guys ya, saya agak bingung dengan pemberitaan. Yang pertama menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan batas usia capres ataupun cawapres 35 tahun ya. Lalu kemudian di berita yang lain menyatakan bahwa MK mengabulkan guys ya. Nah ini salah satunya saya mengutip berita dari kompas.com, judulnya putusan MK kepala daerah belum berusia 40 tahun bisa maju pilpres, berlaku mulai pemilu 2024. Mahkamah memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Putusan ini mulai berlaku pada pemilu 14 Februari 2024. Oke guys, masih panjang beritanya. Jadi dari informasi ini ya bisa kita simpulkan bahwa MK sebenarnya tidak menolak ya, tetapi mengabulkan permohonan. Dengan ini berarti guys ya, karena kita mendengarkan pemberitaan selama ini yang dikaitkan dengan Wali Kota Solo Gibran yang konon ingin dijadikan calon wakil presiden ya oleh Capres Prabowo Subianto ya. Nah ini dengan putusan seperti ini Gibran boleh nih ya, boleh dipinang oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, sebelum saya berstatement lebih jauh guys ya, kita perhatikan atau dengarkan dulu komentar dari netizen berikut ini. Salam NKRI. Baru aja kita sama-sama menonton, melihat dan mendengarkan hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia capres dan cawapres, di mana kita semua juga tahu ada segelintir kelompok yang sangat-sangat menginginkan batasan usia capres dan cawapres itu di bawah 40 tahun. Tetapi ternyata Mahkamah Konstitusi tetap amanah dan menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yudikatif yang merupakan juga negatif legislator, tidak memiliki hak untuk merubah undang-undang pemilu, yang artinya Mahkamah Konstitusi dengan sah tetap memutuskan bahwa batas usia capres dan cawapres itu minimal 40 tahun. Buat yang ditolak jangan pada baper ya, kasihan gitu. Mungkin niatnya, tujuannya
ambisinya tidak tercapai dong. Ya, dan untuk narasi-narasi mengenai Pak Jokowi yang katanya ada dinasti politik Jokowi atau narasi-narasi yang kurang baik mengenai Pak Jokowi, ini sebagai bukti ya bahwa Pak Jokowi tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Jokowi tetap menjalankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Republik Indonesia tanpa ikut campur terkait masalah ini. Jadi untuk narasi dinasti politik keluarga Jokowi itu gugur ya gitu. Dan buat kubu lawan, gimana rasanya nih keinginannya ditolak? Nggak jadi dong Mas Gibran jadi cawapresnya. Oh iya, buat teman-teman juga yang melihat bahwa seolah-olah Pak Jokowi ini mendukung Pak Prabowo Subianto, gini saya coba menjelaskan ya, bahwa pertama, Pak Jokowi itu adalah seorang yang cukup cerdas dan permainan catur politiknya itu tidak bisa dibaca atau ditebak-tebak. Yang kedua, Pak Jokowi bukanlah, kalau secara pribadi saya menilai Pak Jokowi bukanlah tipikal orang pengkhianat. Pak Jokowi tipikal orang yang menyadari dari mana dia lahir, dari mana dia dibesarkan, dan bagaimana dari mana dia bisa sampai di puncak pimpinan nomor 1 di Indonesia. Begitu juga bagaimana dengan anak-anaknya. Pak Jokowi sangat menyadari itu. Pak Jokowi tahu bahwa awal mulanya cikal bakal dia bisa mendapatkan semua ini adalah selain dari hasil perjuangannya dia sendiri, tapi tidak lepas dari peran serta dan dukungan PDI Perjuangan. Jadi saya sangat yakin Pak Jokowi tidak mungkin mendukung Pak Prabowo Subianto. Hanya saja karena Pak Jokowi seorang presiden, jadi dia tetap menunjukkan sikap netralnya. Contoh kemarin di Rakernas Projo, halo Projo kena prank ya. Ternyata kan Pak Jokowi tidak menyebutkan sama sekali tuh ya bahwa dia mendukung Pak Prabowo. Bahkan sempat Pak Jokowi ngomong orang yang nggak ada di sini. Tahu dong teman-teman maksud dari Pak Jokowi orang yang nggak ada di sini itu untuk siapa? Ya, balik lagi tetap ya teman-teman pendukung Ganjar Pranowo jangan berada di atas angin, tetap harus waspada, tetap harus meningkatkan lagi kerjanya, kesulitannya, pergerakannya untuk memenangkan Ganjar Pranowo menuju 2024 nanti. Walaupun saya sangat meyakini Pak Jokowi pasti mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dan jangan tergoda atau terpengaruh oleh narasi-narasi, video-video atau postingan yang seolah-olah Pak Jokowi ini mendukung Pak Prabowo Subianto. Itu kan hanya bisa-bisanya kubu Pak Prabowo Subianto yang mengemas narasi video sedemikian rapi, sedemikian cantik untuk menarik simpatik pendukung Jokowi agar pindah ke Pak Prabowo Subianto. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Saya sangat-sangat meyakini pada akhirnya nanti Pak Jokowi pastilah akan mendukung Ganjar Pranowo. Ayo, kembali lagi selalu saya ingatkan, tetap solid bergerak sampai ke akar rumput, bermain di udara, bermain di darat. Kita siapkan, kita fight langsung secara sportif, tidak melakukan black campaign atau negatif campaign untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo menuju 2024 nanti. Salam NKRI. Oke guys, ya besar harapan ketika MK mengabulkan gugatan itu guys ya. Ya mudah-mudahan saja kita kembali kepada Gibran guys ya. Mudah-mudahan Mas Gibran bisa berpikir panjang ya, bisa melepaskan segala nafsu ataupun godaan untuk dirinya ya, karena beliau masih sangat muda dan karirnya masih sangat panjang guys ya. Harus diasah dulu, dilatih dulu ya, harus menambah jam terbang yang panjang tentunya ya, untuk bisa meningkatkan skill dan kemampuan leadership
di dalam dirinya, guys, ya. Untuk saat ini biarkanlah figur atau sosok lain yang mumpuni nih, yang mumpuni dan juga berkarakter seperti Pak Ganjar, ya, untuk diberikan kesempatan, ya. Mungkin di pemilu berikutnya barulah Mas Gibran ataupun anak-anak dari Pak Jokowi atau yang lain bisa maju, guys. Soal Gibran itu kita lihatnya begini, partai politik Pak Prabowo yang terhormat, sekarang kan Pak Fahri Hamzah memuji-muji ataupun endorse Pak Prabowo, bahkan mengendorse Gibran juga, ya, padahal dia adalah politisi yang sangat kritis sekali kepada kekuasaan, ya. Namun kalau menurut saya, ya, Pak Fahri Hamzah ini hanya sebatas vokalis politik saja. Kenapa demikian? Karena Pak Fahri Hamzah ini tidak mempunyai konsistensi dalam beroposisi, ya. Bahkan ya berkoalisi pun sama, tidak konsisten, ya. Tapi kalau memang konsisten Pak Fahri Hamzah ini, apalagi berada di kubu oposisi, ya jujur, ya saya suka, ya, dengan Pak Fahri Hamzah. Karena apa? Karena Pak Fahri Hamzah paling vokal, ya, paling kritis, lebih daripada Rocky Gerung, ya. Namun hari ini Pak Fahri Hamzah ini kalau menurut saya hanya sebatas vokalis politik saja. Tapi mudah-mudahan, ya, dengan geloranya ini, ya, Pak Fahri Hamzah merapat ke Prabowo, ke Gerindra kalau tidak salah, ya, dan endorse juga sama Pak Prabowo. Katanya Pak Prabowo paling tidak sepakat dengan threshold 20%. Yang benar. Yang benar Bang Fahri. Apa karena Bang Fahri, ya, merapat ke Gerindra, ya? Ngomong begitu, ya kan? Dan Bang Fahri ya memang kalau merapat ke Pak Prabowo kemudian Gerindra menang, Prabowo menang, ya boleh dah. Bang Fahri Hamzah ini diberi rewards, ya, sebagai menteri dalam kabinet Prabowo, begitu kan? Tapi entahlah, di integritas saya nggak tercatat tuh Pak Prabowo, apalagi Ganjar. Prabowo aja tidak tercatat dalam integritas saya, ya. Integritas saya secara alamiah nggak tahu, ya, genuine ke Anies Baswedan nggak tahu, begitu aja, ya. Ini perjalanan misterius, perjalanan naturalis, ya, perjalanan alami hati saya, integritas saya. Mungkin bukan saya saja, ya, semoga masih banyak akar rumput yang lain, ya. Integritas mengatakan lover Anies Baswedan, begitu, ya. Namun kembali ke Pak Fahri Hamzah ini, kalau menurut saya, ya, Pak Fahri Hamzah ini hanya sebatas vokalis politik saja, Sebelumnya saya sangat apresiasi, saya sangat jempol dengan Pak Fahri Hamzah karena saya sangat suka sekali dengan politisi yang benar-benar kritis terhadap kekuasaan, ya. Karena apa? Karena kekuasaan hari ini, ya, nggak perlu dikata, ya, kita semua sudah tahu, bukan rahasia umum lagi, ya. Mereka bahkan lebih tahu, apalagi Pak Fahri Hamzah ini, ya, sangat mumpuni kapabilitas, ya, mempunyai kemampuan berpolitik yang sangat tinggi sekali. Namun anehnya kenapa harus loncat kiri loncat kanan, gitu kan, loncat sana loncat sini, sementara yang oposisi disukai, dicintai, banyak pendukungnya, ya, ditinggalkan oleh oleh Pak Fahri Hamzah, gitu kan. Nah, kalau menurut saya Pak Fahri Hamzah ini baiknya, bagusnya, cocoknya, ya, menjadi oposisi sejati, ya, oposisi yang benar-benar berintegritas. Tentu pantasnya kalau menurut saya, ya, Pak Anies Baswedan lah yang cocok untuk bersinergi dengan Pak Fahri Hamzah, begitu kalau menurut saya. Tapi ya melihat fakta hari ini, Pak Fahri Hamzah ternyata merapat ke Gerindra. Saya pernah lihat di belakang Pak Prabowo ada Pak Fahri Hamzah, di situ ada Zulkifli Hasan, Prabowo, kemudian Erlangga Hartarto, dan kalau tidak salah ada
Pak Fahri Hamzah di belakangnya. Berarti Fahri Hamzah ini sudah termasuk kepada koalisi bersama Prabowo Subianto. Mas tahu putusan nih. Sah ditolak oleh MK. Nah, apa saya bilang? Dari saya mendengar berita bahwa mereka mengajukan gugatan untuk Mas Gibran menjadi calon wakil Presiden Bapak Prabowo, saya sudah yakin bahwa MK akan menolaknya. Walaupun Bang Denny marah-marah, ya Bang Denny marah-marah sebab terlalu sayang, terlalu cinta dengan Bapak Jokowi, tidak ingin Bapak Jokowi terjerumus ke dalam jebakan-jebakan musuh ya. Terbukti tidak ada dinasti politik. Toh Mas Gibran bisa membawa jabatannya lebih baik, bekerja juga dengan baik, bukti dan masyarakat yang bisa menilai bagaimana cara Mas Gibran kerja. Mas Kaisang sendiri, mudah-mudahan Mas Kaisang bisa memimpin partai PSI menjadi lebih baik. Ini contoh dan semangat untuk masyarakat, untuk anak muda zaman sekarang ya. Contoh baik, suntikan semangat yang bagus untuk anak-anak muda kita. Semoga dinasti politik ini tidak tidak merusak generasi kita dan tidak akan ada dinasti politik di keluarga Bapak Jokowi. Toh mereka kerja sendiri dan mereka juga mengajukan sendiri, bukan Pak Jokowi yang mengajukannya. Oke? Ini ya, jangan disamakan keluarga ataupun anak-anak Bapak Soeharto dengan anak-anak Bapak Jokowi. Kita tahu sendiri bagaimana akhlak anak-anak Bapak Soeharto dan akhlak anak Bapak Jokowi. Oke, berbeda jauh. Anak-anak Bapak Jokowi berakhlak lebih baik, lebih bagus, dan bisa menjadi contoh yang baik untuk kita semua. Oke, gaspol, tetap Ganjar, tidak akan berpaling. Permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mahkamah Konstitusi yang tidak mengabulkan gugatan tentang masalah umur cawapres, batas umur cawapres. Jadi untuk kalian-kalian yang memaksakan kehendak agar Mas Gibran untuk menjadi wakilnya Pak Wowo harus gigi jari, mohon maaf sekali ya, bukan kami mengejek, bukan. Saya tahu tujuan kalian itu sudah tahu. Kalian memaksakan supaya Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Wowo. Karena kalau Gibran mau dan Bu Megawati mengiyakan, itu blunder dari PDI maupun blunder dari Pak Jokowi. Karena secara tidak langsung nanti fitnah-fitnah tentang ambisi kekuasaan itu pasti kalian tebarkan. Nah kan Pak Jokowi ini kan tujuannya ingin anaknya supaya naik menjadi wapres. Nah di situ itu satu. Yang kedua, akhirnya PDI juga jeblok karena di sisi lain mendukung Pak Ganjar jadi capres, di sisi lain mengiyakan Gibran jadi wakilnya Pak Wowo. Itu mati suara PDI kan terbelah. Jadi nggak bakalan bisa menang gitu loh. Ini mungkin kecerdikan dari Bu Megawati, alhamdulillah. Jadi begini, saya sih bukan kader PDI, saya juga bukan dari pembenci Gerindra atau siapapun, tidak. Cuman saya realistis orangnya. Jadi kalau kalian mau mengambil kader seseorang, ya tentunya harus izin ke ketua partai tersebut. Kalau sampean mau mengambil Pak Gibran ya sebagai wakil presiden, ya harus izin ke ketua partai, yang ketua umumnya kan Ibu Megawati Soekarno Putri, itu aja ya. Jadi jangan memaksakan kehendak. Sampean berulang kali foto baliho di mana-mana, fotonya Gibran dengan Pak Wowo. Ternyata sekarang kalau ditolak sama Mahkamah Konstitusi, terus Gibran juga ngomong
2024 kalian harus berbondong-bondong ke TPS mendukung Pak Ganjar Pranowo. Kan malu. Politisasi kalian, politik sampean itu tidak berhasil ya. Selamat buat Mahkamah Konstitusi yang tidak mempan dengan intervensi baik dari ketua partai maupun pejabat apapun. Saya salut dengan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, selamat juga dengan PDI, kalian tidak bisa dipecah belah begitu saja oleh partai lain. Dan untuk Pak Wowo, carilah pendamping lainnya Pak ya, jangan maksakan dengan Mas Gibran ya. Salam waras, salam NKRI Agamati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dengan adanya hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi guys ya, terkait dengan ambang batas pencalonan presiden ataupun wakil presiden ya. Di satu sisi MK memberikan putusan menolak ya, tetapi di sisi lain memberikan angin segar karena dalam putusan selanjutnya itu menyatakan bahwa ya jika sudah mengikuti atau menjabat sebagai wali kota ataupun jabatan-jabatan yang melalui proses pemilu, nah itu boleh tuh guys ya. Dalam hal ini tentu memberikan karpet merah ya, jalan baru, jalan yang mulus bagi Mas Gibran ya, terkait dengan berita yang berkembang bahwa Prabowo akan meminang Mas Gibran ini ya, kemungkinan besar akan berhasil guys ya. Tetapi kita masih kembali kepada Mas Gibran itu sendiri guys ya, karena beliau kan dari partai PDIP ya. Dan nanti kita melihat sikapnya Mas Gibran, apakah dia tetap menghormati, mengikuti apa yang menjadi aturan dari partainya, ataukah dia menyetujui kesepakatan bersama dengan Pak Prabowo ya. Apapun itu hasilnya guys ya, menurut saya yang layak dan pantas untuk menjadi Presiden Republik Indonesia saat ini ya, itu adalah sosok atau figur yang tentu berpengalaman ya. Dalam hal ini Pak Ganjar Pranowo yang telah berhasil memimpin Jawa Tengah. Menurut saya dengan melihat karakter, lalu kemudian prestasinya, kepribadian secara keseluruhan, kompetensinya, Pak Ganjar ini sangat potensial dan cocok untuk meneruskan, melanjutkan semua yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nanti guys ya. Jadi kita masih berharap semoga Mas Gibran bisa dengan tegas menolak pinangan dari Pak Prabowo ya, sehingga memberikan kesempatan pada Pak Ganjar untuk melanjutkan tongkat estafet Pak Jokowi.